Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau pada saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami akan berjumpa dengan Engkau. Biarlah hari ini yang lemah, yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Bahkan di tempat ini ada kuasa Yesus. Sepanjang ibadah berlangsung Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Tuhan urapi di setiap pelayan Tuhan pada saat ini, dan jemaat Tuhan, kami yakin dan percaya juga hamba-Mu, Pak Pendeta Daniel Rudi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Kami persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang membawa pujian kita kepada Tuhan, membawa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukur Bapa.
Bapak Ibu, mari sama-sama dengan perlahan kita bangkit berdiri. Sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, ku Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Hanya Engkau Allah yang kami puji. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, oh terpujilah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di atas segala nama Engkau Tuhan.
layak dipuji, bagi Yesus Allah yang layak disembah. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang begitu baik, Allah kami yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang kudus, sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Mari semua kita tempat ini yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Semua siap memuji Tuhan hari ini, amin. Amin, boleh tengok kiri kanan dan katakan, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Kita mau merayakan kasih-Nya pada hari ini, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dengan sukacita kita mau menyanyi, memuji Allah kita yang baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, oh Kaulah sukacitaku. Haleluya.
baik bagilah hidup kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita mau siapkan persembahan kita dan diundang para petugas kolekte yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekte. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sekali lagi, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu hari ini. Kalau sebentar kami akan menabur Tuhan, biarlah kami memberikan penaburan yang terbaik Bapa. Dan hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Silakan kantong penaburan boleh dijalankan. Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita angkat pujian kita. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kita semua dengan begitu berlimpah. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau Yesus. Engkau Allah kami yang setia, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan.
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku, harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku. Dengan kasih Kristus dipersilakan Pendeta Daniel Rudi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku percaya, ku aman Bersabdalah kami siap mendengar Bapa. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti firman dengan benar, sempurna dalam tuntunan-Mu, dan beri kami kemampuan untuk pulang dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat tunggal dunia, berdoa sambut firman. Haleluya. Amin. Persilakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Yang di belakang maju ke depan aja mungkin lebih enak ya, jadi nggak kosong, saya ngomongnya lebih enak. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan kembali melayani. Saudara semua sehat, amin ya. Kita buka 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Saya tidak akan bacakan karena panjang sekali ya, judul tema kita adalah Pusaka Nabot. Saya akan sharekan ya sambil berjalan khotbah isi dari konteks ayat ini. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa raja kerajaan Israel itu sebelum dipecah menjadi dua adalah kerajaan Israel yang utuh ya, satu gitu ya, unity satu. Raja Daud itu raja Israel kedua yang dipilih Tuhan, bersatu, Israel bersatu. Tetapi Anda ingat bahwa pada akhirnya kerajaan Israel dipecah dua oleh Tuhan. Dididik oleh Tuhan, saya nggak bilang dihukum ya, dididik, dipecah menjadi dua. Dan raja terakhir yang menjadi raja Israel bersatu adalah Raja Salomo, anaknya Raja Daud, Raja Salomo. Kenapa kerajaan Israel dipecah jadi dua? Karena Raja Salomo tidak bisa menjaga komitmennya untuk tetap mengutamakan Tuhan, gitu kan? Gara-gara AWW, you know AWW? Jadi gara-gara perempuan, saudara ya. 1 Raja-Raja 11 katakan Raja Salomo punya berapa? 700 istri, 300 gundik. Berarti istri pertama
sampai istri ke-700, balik lagi istri pertama kalau masih hidup ya. Itu kurang lebih berapa tahun baru ketemu saudara ya, belum gundik, jadi 1000. Jadi dia bukan soal perempuannya, tetapi dalam arti dipengaruhi supaya Raja Salomo menyembah berhala karena perempuan yang gitu banyak, tidak lagi menyembah Tuhan. Marah, Tuhan sedih. Akhirnya dihukum, dipecah menjadi 2. Kerajaan di utara yaitu kerajaan Israel dikenalnya. Itu dengan ibu kotanya Samaria. Dan raja pertamanya adalah raja siapa? Yerobeam. Ya, ini Yerobeam mantan budak saudara. Tapi Tuhan pakai untuk mempermalukan Israel ya. Mempermalukan Raja Salomo jadi mantan pemberontak, dipilih Tuhan jadi raja di utara dan diikuti banyak loh, 10 suku Israel. 10 suku Israel pihak ke dia. Satu lagi dipecah kerajaan apa? Selatan ya. Kerajaan selatan dikenalnya kerajaan Yehuda. Ibu kotanya apa di situ? Yerusalem. Dan raja pertamanya adalah raja anak Salomo, Rehabeam. Tapi diikuti hanya 2 suku. Ya, 2 suku. Nah saudara, salah satu raja, kita patokannya satu Raja-Raja 21 ya. Salah satu raja di kerajaan utara Israel yang terkenal sangat kekanak-kanakan, childish. Apa-apa, maaf ya, dia suami dibawa ketek bini nih kalau istilah orang bilang. Apa-apa bininya yang ngerjain. Jadi kanak-kanak banget saudara ya. Raja itu namanya siapa? Ahab. Istrinya psikopat, sakit jiwa, senang darah, senang bunuh orang, namanya Isabel. Sebel gitu ya, Isabel. Jadi Raja Ahab ini, nah saya akan rangkum. Satu Raja-Raja 21 tadi itu ngomong kisah apa Pak Daniel? Kisah tentang seorang yang bernama Nabot dengan dengan Raja Ahab. Apa kisah di satu Raja-Raja 21? Anda tahulah, paling enggak pernah dengar ya. Bahwa Nabot ini punya kebun anggur ya. Jadi istana Raja Ahab ini terletak di Yisrael namanya ya. Dan siapa namanya? Nabot itu punya kebun anggur di sebelah istana raja. Persis di sebelah istana raja. Raja kekanak-kanakan, kayak lihat mainan, lihat barang baru kok pengen. Anak-anak kalau pengen kan mesti diturutin. Kalau nggak diturutin mutung, ngambek. Jadi dilihat pengen. Lalu dia bilang sama Nabot, nego, bot. Nggak enak ya. Nah, jadi kebun anggur kamu saya beli ya, kata Raja Ahab, untuk saya robah jadi kebun sayur. Udah kurang ajar nih. Terus si Nabot nolak saudara. Ada alasannya. Ya, ditolak. Kenapa Nabot menolak Raja Ahab beli kebun anggurnya? Ahab lupa bahwa tanah yang diterima Nabot, kebun anggur, itu adalah tanah di kota Yisrael ya, yang berada di area Kanaan. Artinya tanah Nabot itu adalah tanah pusaka, tanah warisan. Warisan dari siapa? Dari nenek moyangnya. Ya, dari kongcoknya, engkongnya, bapaknya, emaknya turun kepada Nabot. Nabot tahu betul saudara, sangat paham ada aturan main. Yang namanya tanah perjanjian, Anda ingat ya, waktu Israel kali pertama dengan Yosua masuk ke Kanaan, kali pertama, Tuhan bagi-bagi tanah di situ kepada 12 suku Israel kecuali Lewi, karena mereka pelayan, tidak dapat tanah pusaka, tidak dapat tanah warisan, tapi 11 suku lain dapat. Nah, salah satu aturannya di Imamat 25, bahwa tanah pusaka itu tidak boleh, dilarang keras untuk diperjualbelikan, dipindah tangan, gak boleh saudara. Ya, itu milik Tuhan. Dia hanya dipercaya untuk mengelola. Nabot tahu aturan main ini. Makanya dia bilang, "Nehi." Waktu Raja Ahab bilang mau dibeli, "Nih, raja loh, dia berani." Oh, Tuhan di atas segalanya, Tuhan mengatasi raja, ya kan? Enggak boleh. Jadi raja mau beli ditontak karena ini tanah pusaka raja. Kalau saya sampai jual berarti saya melawan Tuhan. Nah, mutung si Ahab. Ngambek. Pulang. Mukanya manyun, gak mau makan, gak mau minum, telungkup aja di bantal, ya kan, saya dramatisir gitu, ya kan, terus nangis, mewek, bokinnya datang si Isabel. Kenapa Hab? Ya Hab ya, kenapa Hab? Ya, kenapa lu mutung, kenapa lu manyun? Cerita, Nabot,
Nah, istrinya bilang apa? Udah, bawa santai, kan begitu orang ngomong. Santuy aja kata bininya. Udah lu makan minum sana, lu main golf, ya kan? Lu jalan-jalan ke mall kayak kemana? Ntar gue yang atasin, kata Isabel. Bener, Ratu Isabel pakai tipu muslihat, pakai meterai raja kata Alkitab. Itu meterai raja, mestinya yang pakai hanya raja. Tapi saking kekanak-kanakan dibawa ketek bini, saudara. Ya, asam-asam dah, ya kan. Di mall-mallnya pokoknya pakai sendiri sama dia, disalahgunakan, dimanipulasi. Dia rancang kejahatan. Apa? Kalau pengen bunuh orang, Isabel tahu aturan mainnya Imamat 24. Kalau pengen bunuh orang, menghukum orang, rajam batu harus ada 2-3 saksi yang menguatkan tuduhan. Cari 2 saksi palsu, orang Dursila katanya, preman lah katakan. Dibayar, suruh saksi palsu sama Nabot. Akhirnya diadili di masyarakat. Wah, Nabot dituduh melawan Allah segala macam. Singkat cerita, Nabot dihukum dengan apa? Dilempar batu, sadis ya. Dilempar batu sampai mati. Karena Nabot koit, game over. Ya udah, tuh tanah diambil sama Raja Ahab. Jadi Nabot bayar pakai hartanya. Begini yang saya mau ngomong. Kebun anggur ini, itu bagi Nabot saudara. Itu bukan hanya hak ekonomi untuk dia hidup gitu. Bukan. Kebun anggur itu bicara hak spiritual. Saya ulang ya, hak spiritual. Hak yang dijamin Tuhan, hak yang dilegalitas oleh hukum Tuhan. Bukan hukum dunia, hukum Tuhan saudara. Itu tanah pusaka milik Tuhan. Nabot pertahankan hak spiritual. Nabot pertahankan hak spiritual, tanah pusaka. Dia bayar dengan nyawanya. Bapak Ibu, Anda tahu yang namanya Esau. Orang Ibrani enggak sampai hari ini Yahudi asli ya. Itu kalau anak sulung punya hak privilege istimewa. Namanya hak kesulungan. Hak kesulungan itu bicara 2 kali lipat warisan, kalau warisan dibagi ya. Dia gantiin bapaknya mimpin, patriarkat kekuasaan di tangan bapak. Itu sulung gantiin. Dan hak kesulungan itu dalam dimensi rohani berbicara tentang keselamatan. Hak spiritual. Itu Tuhan yang tetapkan saudara, bukan orang Yahudi. Tuhan yang tetapkan. Hak kesulungan itu dari Tuhan. Hak istimewa bagi anak sulung, karena Yesus adalah gambaran anak sulung. Diberikan itu. Itu hak kehormatan, hak spiritual. Tapi Anda tahu Esau? Perutnya honger, kencot, luwe, apalagi ya, hungry. Lalu lihat datang habis berburu, adiknya masak, adiknya jagoan, chef, Yakub, masak jauh, kacang merah, lapar. Adiknya licik, bukan hanya licik, likiat. Likiat itu mbahnya licik saudaraku. Lalu si Yakub bilang apa sama si Esau? Lu mau makan ini? Tukar dulu. Lu berikan hak kesulungan. Alkitab bilang apa? Esau dengan mudahnya kasih hak spiritual. Hak spiritual, hak kesulungan. Beri pada Yakub. Alkitab berkata apa saudara Ibrani? Sampai hari matinya Esau mencucurkan air mata, dia nggak pernah dapat lagi itu hak kesulungan. Esau memudahkan, dia jual hak kesulungan yang saya ngomong tadi, hak spiritual. Musa saudara, satu lagi contoh, dia mimpin 2 juta orang di padang gurun, luar biasa loh. Nggak pernah ada orang sehebat leadership seperti Musa. 2 juta manusia di padang gurun. Kalau mimpin 2.000 orang di Kelapa Gading, cemen. Ya, banyak McDonald, banyak Lawson, ya, ada A1, ada Angke, ya, jadi lapar juga nih ngomong gitu, ya kan. Pokoknya tinggal itu gampang. Ini 2 juta di padang gurun, boro-boro McDonald, air aja setengah mati, mampu. Jadi Musa ini berhak adalah orang pertama, saya boleh ngomong ya, Musa ini orang pertama yang berhak masuk ke Kanaan. Dari Mesir lewat orang pertama, juripel, lelah dia luar biasa. Dan masuk ke dalam Kanaan, namanya tanah apa? Perjanjian, itu hak spiritual itu. Karena semua Tuhan yang kerjakan, bahkan Tuhan bilang di sana akan ada susu dan madu. Tanah perjanjian, hak spiritual. Tapi Alkitab bilang apa? Musa gagal. Musa kehilangan hak spiritual karena dia nggak bisa tahan emosinya. Tuhan bilang pukul batu ngomong, saking jengkelnya sama Israel tegar tengkuk. Jadi kalau saya jengkel, saya nggak dosa sebagai gembala. Musa aja jengkel, apalagi saya saudara. Apalagi Pak Samuel sih, ya kan. Jadi tadi saya mau masuk pintu, Pak Asters bilang, Pak Daniel kok
makin kurus saja, banyak beban, banyak masalah, haleluya. Kalau gembala gemuk curigain tuh, gembala kurus itu gembala bener. Beneran, gembala kalau makin gembrot itu wah mesti dicurigain. Eli tuh, Nabi Eli berarti dia. Tahu nggak Eli? Nggak tahu, ya udah kalau nggak tahu. Kapan-kapan ya. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Kita baca dulu. Roma 8 ayat 16. Saya baca ayat 17. Anda baca ayat saya baca 16, Anda baca 17. Yang keras bacanya. Ya, saya baca dulu nih Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh besar ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Coba Anda baca 32 keras. Dan jika, ayo baca bersama, dan jika, terus Roma 8 ayat 17. Udah dapat? Masih nyari ya, saya tunggu. Setelah wahyu, kitab Roma lama banget nyarinya. Udah? Oke, Roma 8 ayat 17. Ayo, di sini terkenal kalau baca kan keras sih. Amin. Udah ya? Yuk 32 keras. Dan jika kita adalah, maka kita juga adalah, tolong perhatikan. Terus maksudnya orang-orang yang, coba diulang. Orang-orang yang apa? Berhak terus menerima, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan, yaitu menderita bersama-sama, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan, ada amin. Saat percaya Yesus, kita diangkat dalam kapasitas iman sebagai anak-anak Allah, di mana Kristus adalah anak yang sulung. Dan setelah kita jadi anak-anak Allah, ayatnya bilang kita berhak menerima janji-janji Allah. Apa aja tuh janji Allah? Yang paling besar keselamatan. Sorga. Yang lainnya runtunannya apa? Turunannya apa? Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemerdekaan dari dosa. Dan banyak. Ada tafsiran berkata ada 67.000 janji Tuhan. Boleh gak saya ngomong pagi ini? Kalau ngomong janji Tuhan, itu berbicara tentang hak. Tadi ayatnya bilang, sebagai anak-anak Allah kita berhak. Sekali lagi, kita berhak menerima janji-janji Allah. Saya udah bilang tadi, janji Allah seperti itu. Boleh nggak saya bilang itu adalah hak spiritual? Hak spiritual. Berhak menerima janji Tuhan, hak spiritual. Berhak atas hal-hal yang berdimensi rohani. Berhak atas hal-hal yang kita tidak mampu lakukan, tapi Tuhan yang mampu lakukan. Itu hak spiritual. Termasuk kesehatan. Anda punya hak untuk berkata, Tuhan aku mau sehat. Aku mau hidup di dalam kesehatan di dalam Tuhan. Selalu sehat di dalam Tuhan. Sehat itu mahal loh. Nah kembali ke firman tadi Roma 8. Kita berhak. Sebagai anak-anak Allah kita berhak menerima hak spiritual yang terbesar keselamatan. Itu hak spiritual. Gak bisa dibeli pakai duit. Anda jangan pikir loh ya, punya duit banyak terus bisa beli kesehatan. Kesehatan itu milik Tuhan, kesembuhan itu dari Tuhan. Jangan pikir karena kasur saudara, kasur mewah lalu Anda bisa tidur nyenyak. Boleh tanya orang-orang berduit yang gak punya Tuhan. Mikirin macem-macem susah. Tapi Anda pergi ke Tanah Abang, abang-abang duduk di atas gerobak. Mikrolet, bajai, ramenya setengah mampus. Asap di mana-mana. Gak pakai kasur. Jadi Anda mesti ingat hak spiritual itu istimewa Bapak Ibu. Yang hanya diberikan oleh Tuhan janji-janjinya tadi ya. Kepada anak-anaknya yaitu yang percaya. Nah janji saudara di Roma 8 tadi. Kata janji itu asli Yunaninya bilang theos. Ya. Theos itu pada mulanya Bapak Ibu, pada mulanya loh, dipakai untuk sebagai sebutan penyembah berhala kepada dewa mereka. Mereka bilangnya apa? Agnostos theos. Jadi kata theos itu pada mulanya dipakai penyembah berhala. Sekali lagi ya, penyembah berhala untuk memanggil dewa mereka. Tapi di perjanjian baru bergeser. Theos itu menjadi salah satu nama yang dipakai untuk memanggil Allah yang benar, Yahweh. Ada Adonai, ada Elohim, salah satunya apa? Theos. Artinya nih, dari kata janji dengan kata asli janji yaitu theos, Tuhan artinya. Bicara janji Tuhan dengan Tuhan itu adalah
dua sisi satu mata uang. Bersinergi saudara. Tuhan itu adalah sumber janji, ada amin saudara gue ya. Tuhan itu sumber janji, apapun janji yang Tuhan berikan di dalam perjanjian Alkitabnya. Dan ketika janji itu digenapi adalah cara Tuhan untuk mengekspresikan, menyatakan dirinya, kasihnya, kuasanya kepada orang percaya. Apapun itu, mau kesembuhan, mau segala macam. Jadi Tuhan dan janji Tuhan nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Ada banyak orang cuma mau terima janji Tuhan, tapi tidak mau sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Nggak bisa. Dua-duanya terkait. Lanjut. Mazmur 12 ayat 7. Coba dibuka. Bilang apa tuh ayat? Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ikuti nih, ikuti benar ya. Janji Tuhan, tadi yang pertama tidak bisa dilepas dari Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan itu janji yang murni. Kata murni di sini tahor aslinya. T-A-H-O-W-R, tahor. Apa tuh Pak Daniel? Tahir. Tahir itu apa ya? Dibersihkan dari kenajisan, disucikan, diperkenan bagi Tuhan. Jadi apapun janji Tuhan yang saudara terima sebagai hak spiritual, sebagai anak-anak Allah, apakah itu kesembuhan, apakah itu berkat, goal akhirnya bukan sekedar Anda terima berkat, tapi semua janji-janji kebaikan Tuhan yang Anda terima sebagai hak spiritual, itu harus membuat Anda semakin murni di hadapan Tuhan. Semakin murni apa itu Pak? Tahir. Hidup Anda semakin suci, semakin berkenan bagi Tuhan. Jangan udah cuma mau janji Tuhan doang, udah Tuhan genapi, lupa sama komitmennya. Seenaknya hidup. Dan ini gak bisa terjadi. Anda harus ingat tadi, Tuhan sama janji Tuhan gak boleh dipisah. Jadi jangan cuma mau terima janjinya, udah terima kemenangan segala macam, lupa sama Tuhan. Hidup seenaknya, jangan saudara. Kenapa? Kalau Anda melakukan hal itu berarti Anda sedang berada dalam teos yang bukan Tuhan, tapi teos yang berhala. Anda menjadikan janji Tuhan itu berhala. Berhala itu apa? Apa itu berhala? Segala sesuatu yang disejajarkan bahkan lebih tinggi dari Tuhan, itu berhala tuh. Kalau Anda menganggap perjanjian Tuhan selesai, udah terima, disembuhkan, dipulihkan, amin, lupa sama Tuhan, Anda memberhalakan janji Tuhan. Dan itu menyakitkan bagi Tuhan. Saya punya jemaat, encim-encim, udah agak tua, 75 tahun. Lama jadi jemaat saya, ya kan? Anak mantunya semua juga dari belum menikah jemaat kami. Akhirnya pergi satu persatu. Macam-macam alasannya. Padahal kita yang layanin, kita yang cariin jodoh buat anaknya. Kita yang berkatin pernikahannya. Kalau udah enak aja pergi. Hanya dengan alasan sekolah minggu saya di Ciputat nggak ada bahasa Inggrisnya. Waduh keren saudara. Di sini bahasa Inggris nggak sekolah minggu? Wah lu payah lu ketinggalan zaman lu ya. Saya bahasa Ciputat, orang saya Ciputat. Ayah iya. Nah, itu kan nggak ada Inggrisnya. Nah ini si Incim nih, ibu kita layanin, kita rawat. Anaknya stroke yang paling gede kita rawat. Pokoknya gereja berperan penuh dah. Kecelakaan di jalanan, ketabrak naik motor sama anaknya. Anak-anak udah semi stroke. Nabrak ribut sama orang bingung. Anaknya gak ada yang peduli saudara. Anaknya yang paling gede di Amerika. Tapi imigran gelap. Gereja yang ambil alih. Saya yang datang. Dia nongkrong di pinggir jalan. Ya saya ikut nongkrong. Akhirnya saya yang layanin ketemu bapak-bapaknya yang marah-marah. Saya bilang, Pak ini gini. Oh ya udah ganti motor segala. Saya. Ya saya. Gak percaya mukanya kok saya lihat gak percaya. Saya, gue.
Gak ada wakil gembala banyak-banyak saya, tim kerja sedikit. Gereja kampung di Ciputat. Gereja kampung saya, rezeki kota. Haleluya saudaraku ya. Oh jadi saya layani. Terakhir punya persoalan. Mau jual rumah. Jadi itu rumah anak pertama Amerika yang beliin. Sekarang mau dijual karena ya kurang hidup. Gereja lagi minta suruh jualin. Ya udah kita iklanin. Saya punya wakil gembala cuma satu. Dia kerjanya juga agent perumahan selain banyak bisnis lain. Bantu. Minta harga 1,7 M. Rumah di daerah Kedaung. Gede rumahnya saudara, 2 lantai. Rumahnya gede, isinya kagak ada. Haleluya saudaraku ya, kan orang gak punya. 6 tahun gak laku-laku. Jangan minta doa sama saya kurang manjur saudaraku. 6 tahun rumah gak laku-laku. Ngomong tiap minggu nih Encim, namanya Encim Toto. Gimana sih sama wakil saya? Wah gak laku-laku nih, lu malu doa gak sih? Katanya buset dah. Duh gereja tuntut ya, udah kayak dukun. Mesti manjur doanya. 6 tahun, masuk tahun ke-6 rewel, nanya melulu. Ya, akhirnya kita coba bilang, dia tanya lagi ke saya bilang, Bu, saya bilang, ini udah 6 tahun, ya mungkin, saya bilang mungkin. Komitmen yuk, nasar sama Tuhan. Nanti kalau rumahnya laku, jangan lupa perpuluhan. Jangan lupa korban syukur. Saran, karena dia udah ribut melulu. Jadi tahun ke-6 nih udah habis akal saya kata Paulus. Pendeta juga manusia, bete juga gua. Ya kan, jadi udah coba janji sama Tuhan. Ya nanti lembutkan hati Tuhan, janji perpuluhan. Dia bilang, Pak Gembala, perpuluhan cari sendiri, jangan minta dari saya. Ini doktrin keren banget loh saudaraku. Saya bangga loh punya jemaat, punya doktrin begini. Loh iya Bu, gak pernah kan? Ini doktrin perlu diseminarkan loh. Perpuluhan cari sendiri. Wih keren itu buat pendeta. Ini saya mau kumpulin gembala-gembala sidang. Ada doktrin baru di YouTube nanti saya masuk. Cari perpuluhan sendiri para gembala sidang. Haleluya. Iya maksud dia apa? Jualin tuh rumah lebihin sendiri harganya. Masa gue pendeta sudah jadi maklar rumah? Aduh ini pelecehan banget saudara ya kan. Pelecehan banget, gue udah 34 tahun jadi pendeta suruh maklar rumah yang bener aja. Tapi sudah gak apa-apa. Saya ngomong gitu kalau mau coba. Dia bilang gitu kan, ya udah gak apa-apa saya bilang. Pendeta gak boleh marah, gak boleh marah. Udah. Sampai mana gue cerita? Oh iya itu ya. Ini udah mulai tuwir kadang lupa loh. Ya. Jadi perpuluhan gitu kan. Udah akhirnya itu rumah laku saudara. Laku akhirnya tahun ke-6. Laku 1,7 M. Apa yang terjadi? Itu ibu malah keluar dari gereja kami. Malah ninggalin kami. Lalu apa? Enggak cukup. Apa? Dia terima janji Tuhan enggak? Dia terima enggak tuh hak spiritualnya? Rumahnya laku. Ada amin ya. Kalau bukan Tuhan yang kerja bisa enggak tuh? Enggak gampang itu. Tuhan beri. Amin. Harusnya setiap kita terima janji Tuhan seperti itu. Saya udah bilang tadi. Anda semakin dimurnikan. Anda semakin disucikan. Anda semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Gitu kan? Bukannya lupa Tuhan. Bukannya hidup tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau dia keluar gereja? Saya yakin Tuhan gak mau. Tapi dia keluar. Dan di luar dia sebarin cerita jelek tentang saya. Dia bilang Pak Daniel Rudi itu minta perpuluhan. Waduh, nyebar kemana-mana. Gue ada tampang tukang minta-minta gak? Coba dilihat sebentar. Ada gak tampang gue tukang minta-minta? Ini di mimbar kalau saya ngomong bohong ditabok Tuhan saya nih. Saudara, saya tuh kalau hidup dari perpuluhan jemaat, anak saya gak jadi sarjana Pak, Bu. Semua pendeta juga gitu kebanyakan. Paling sulit itu, enggak, tapi saya enggak sedih. Ya ini bagian resiko dari pelayanan. Tapi saya mau ajar saudara. Semua itu ada harganya saudara. Ya, kalau kita enggak mau ikuti konsep Tuhan, kita udah dapat hak spiritual kita. Tapi kita memisahkan Tuhan. Kita pakai ego kita, jangan.
Hidup harus lebih sungguh takut Tuhan. Nah, kalau Anda mempertahankan ini, ya, janji Tuhan selalu sinergi dengan Tuhan. Selalu berjalan bersamaan, semakin diberkati, semakin mencintai Tuhan. Anda harus ingat Tuhan tuh kalau berjanji dijamin. Dijamin. Kalau Anda lakukan sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, Anda dipenuhi janji Tuhan, Anda semakin takut Tuhan. Tuhan jamin hak spiritual Anda. Yesaya 49 ayat 4. Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Kalimat terakhir, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Bapak Ibu, pertahankan, saya udah bilang tadi, pertahankan hak spiritual, janji Tuhan yang sudah Tuhan jamin. Apapun yang Anda minta, Tuhan berkati. Dengan catatan, jangan pisahkan Tuhan. Selalu Tuhan nomor satu. Udah bukan rahasia umum, jadi rahasia umum. Ada banyak orang susah nangis-nangis. Semakin diberkati, limpah berkat, ibadahnya makin jarang. Dengan alasan ngurus bisnis lah, ngurus berkat segala macam, toko makin rame lah. Jangan. Pertahankan komit saudara. Ya, pertahankan itu. Karena jaminan Tuhan itu jaminan yang paling kuat. Amin ya. Uang itu enggak menjamin segalanya loh. Amin enggak sih saudara? Uang itu enggak menjamin segalanya. Ya, jadi jangan pikir uang itu perlu, tapi uang tidak menjamin segalanya. Saya punya II saudara. II itu adik sepupu mami saya. Manggilnya II. Dia gembala sidang GPIA Perniagaan dan GPIA Duta Mas. Itu II saya. Jemaatnya 3.500. Ya, dulu suaminya gembalanya, om saya, suaminya meninggal, dia nerusin sama anak-anak. Wow, jemaatnya diberkati dan dia limpah berkat itu. Jadi pendeta enak banget lah itu mah. Nah, minggu kemarin nih, minggu kan, Sabtu. Nah, Sabtu sampai Selasa sampai Sabtu. Ketika saya pelayanan di sana, saya pelayanan rally khotbah tuh. Saya bilang rally khotbah. Karena tiap hari saudara, dari BSD saya tinggal ke perniagaan, ke Duta Mas, itu Bagus Angke. Itu deket banget saudara, haleluya. Ya. Selain deket juga lancar jaya, saking lancar jaya gue pengen ngamuk terus bawaannya, amin saudara gue ya. Macetnya gila banget itu. Di depan rumah sakit jiwa Grogol, gue nyaris masuk rumah sakitnya saudaraku. Karena macetnya gak kira-kira saudara, dan saya mesti tiap malam ke situ kan, bolak-balik. Ya, demi periuk nasi dah, enggak demi Tuhan dong, iya kan? Nah, jadi diberkati banget. Dan kemarin ketika lagi makan-makan, II saya cerita, Ruth belajar katanya. Uang tuh enggak segalanya. Dia ngomong orang yang diberkati nih. Saya mah pendeta siapa, mesti dengerin dong, senior ini. Ya kan, uang tuh enggak segalanya. Enggak jamin uang itu katanya. Iya. Dia cerita. Dia pergi ke Cina, anaknya sekolah di Cina waktu itu. Anaknya adik sepupu saya, sekolah di Cina. Dia pergi ke Cina. Si II saya bilang, nggak dijemput dari airport, dia naik taksi online lah, taksi online. Si engkoknya, naik online. Baru di tengah jalan si supir ditelepon nama anaknya minta dijemput. Anda tahu yang dilakukan supirnya? Dia berhenti di tengah lapangan, udah mau malam, udah mau gelap. II saya umurnya 75, diturunin di situ. Gila gak saudaraku? Diturunin. Nenek-nenek sendirian di negara orang diturunin sama si Akyau. Haleluya. Lu cilaka butut lu Kyau, kalau gua mah gua babat abis lu, jetli lu. Ya kan kurang asem banget, li syolong keluar roh gue. Once upon a time in China. Gila diturunin, saya gak pernah ngalamin di Indonesia, ada supir online berani nurunin Anda. Cina berani loh, gila. Diturunin, nenek-nenek sendirian di negara orang, gelap. Ketakutan Isa, biar pendeta, dia juga nenek asli saudara, bukan nenek jadi-jadian. Tetap manusia, ketakutan. Dia bilang sama si engkonya, gue bayar lu jangan tinggal gua. Gue bayar 1 juta lagi, lu jangan tinggal gua katanya. Gua nggak bisa. Wow, yo. Tetap ditinggal sendirian. Di situ dia belajar bilang sama saya.
Uang bukan segalanya. Bapak Ibu, pertahankan hak spiritual yang Tuhan udah jamin atas namanya sendiri. Dengan cara utamakan Tuhan. Kalau Anda cuma mau dapat berkat tapi Anda tidak utamakan Tuhan, Anda kehilangan hak spiritual. Oh, tapi saya tetap dapat berkat, duit banyak Pak. Ya, tapi engkau kehilangan nilai spiritual. Apa itu nilai spiritual? Nilai dan hak untuk menikmati. Biar Anda cuma dapat 5 roti 2 ikan, kalau itu diberkati dalam takut akan Tuhan, ada nilai spiritualnya itu. Menikmati. Makan sederhana, badan sehat. Punya duit banyak, banyak batasannya, banyak pantangannya, ini gak boleh, itu gak boleh. Pernah besuk orang, sakit gangguan tulang punggung, banyak banget pantangannya. Ya, dan dia bilang sama yang besuk, lo mau gak gue kasih 5 miliar? Mau banget. Caranya gimana? Lo gantiin gue di sini. Oh gak jadi, gak ada yang mau saudaraku. Dia minta digantiin, kenapa? Makan ditaker, bubur ditaker. Kalau Anda masih bisa makan lahap, geragas sampai lupa diri, bersyukur. Masih sehat berarti amin. Ngeluh. Yang penting itu nilai spiritualnya. Saya pernah bilang kan, biar cuman makan tempe, no problem. Itu bisa jadi stik tempe, saudara. Caranya kan saya udah bilang gampang. Taruh lilin 1 biji, nyalakan. Pakai taplak. Pakai tempe 1. Pakai golok, biar lebih seru, haleluya. Jangan pisau. Udah romantis itu. Makannya meremlek, menikmati. Ya, Nabot mempertahankan hak spiritual, bayar nyawa. Dia tahu kebenaran itu. Dia gak takut. Lebih baik aku kehilangan nyawa daripada kehilangan Tuhan. Tuhan pernah bilang di kitab Markus ya, buat apa orang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Dia kehilangan hak spiritualnya demi hak duniawi yang cuma fana dan sementara. Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya pelayanan di Palem, yang di Palem, ya kan? Nah itu biasa tuh kan Palem 2 kali tuh, 8 setengah 11, kan rada jauh tuh jamnya. Tapi gak apa-apa, asal saya nunggu ibadah kedua, buka rahasia nih, sebenarnya rahasia, tapi saya buka dah. Itu dari ibadah 1 saya nongkrong, bukan nongkrong dalam arti apa, saya ngafe. Karena di situ kan kulinernya Palem itu kan. Makanannya waduh bejibun sampai mabok itu milihnya kan. Yang mana ya, sama hampir nabrak tuh kadang-kadang, mana yang enak nih, wah si engkau acung, mana nasi uduk. Kafe, jadi saya cari kafe, biasanya kafe pojok tuh dekat jembatan. Tapi kemarin terakhir ke sana sila ada kafe, ada 1 kafe saya lihat. Gue belum pelayanan, pikiran gue udah kopi tiam dulu. Ya kan, dosa-dosa dah, pendeta juga manusia kan. Saya khotbah ibadah pertama, kedua saya ke situ sebelum ibadah kedua. Bagus kafenya, ala Cina. Wah, jadi berasa ada di Cina. Oh, ho siang, layangan yang sang, kan begitu ya. Jadi udah saya duduk di atas ruangan AC. Wah, puji Tuhan. Duduk, pesen teh tarik, pesen bubur ayam, enak. Nungguin, udah duduk santai, datang pesanan. Minum, makan. Belum kelar makan minum. Datang karyawannya. Pak, permisi. Kenapa? Bapak tolong pindah ya Pak. Bangkunya mau dipakai Pak. Muka saya jelek banget itu saudaraku. Bapak tolong pergi. Bangku mau dipakai. Pindah aja Pak. Waduh. Roh Kudus terbang. Kepek. Pergi meninggalkan saya. Jet Li masuk dengan kuat dalam diri saya. Oh hey, oh siuman chung long. Kalau Bruce Lee kan biasa begini. Begini. Beda-beda tipis. Wah, pendeta nggak boleh marah. Tapi lagu rohani lama ada di sini saya nyanyikan. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Yang modern, biarlah rohmu menyala-nyala dan hajarlah orang ini, kan begitu.
Dek, saya kasih tahu, sini, manajer kamu mana? Gak ada. Oh ya udah, saya kasih tahu. Ada etikanya. Ya Pak, soalnya bangkunya mau dipakai, ada 13 orang mau datang. Satu grup, 13 orang. Saya mau tanya sederhana deh. Saya satu orang, dengan 13 orang, habis makan saya bayar nggak? Bayar Pak, ya udah. Gue bukannya kaum duafa, nyong. Enggak, saya nggak pakai nyong di sini doang nyong. Kan boleh diantar sendiri, ya kan? Saya bukan marginal yang ngemis-ngemis, gue bayar. Berarti saya punya hak yang sama. Etikanya nggak begitu kamu ngusir secara halus. Ya itu karena hembusan amarah tuh harus dikeluarin, kalau enggak bisa. Halo, itu emosi yang tersalurkan. Kalau enggak repot, meledak loh. Nggak boleh ya. Datang lagi temennya, iya. Kamu atur bangku depan tuh, kamu angkat ke situ. Tapi bukan kita yang lagi ini diusir suruh pergi, oh udah nggak boleh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau pertahankan hak kita, ego kita, waduh. Tapi berapa banyak orang nggak sungguh-sungguh mempertahankan hak spiritualnya. Nggak ke gereja nggak apa-apa, dosa dikit-dikit nggak apa-apa, kompromi nggak apa-apa. Harganya mahal. Saya tutup firman Tuhan. Bicara perjanjian Tuhan, saya cuma mengingatkan. Bicara perjanjian Tuhan, Anda tahu nggak? Ada sarjana hukum nggak? Kalau bicara bahasa hukum ya, perjanjian itu ada 2 tipikal. Ini sedikit belajar bahasa hukum. Perjanjian obligatoir, bisa lanjut multimedia, dan perjanjian non-obligatoir. Pak, obligatoir itu apa Pak? Obligatoir itu adalah perjanjian yang mewajibkan orang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Ada 4 tipikal obligatoir perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik atau 2 pihak. Banyak orang Kristen lupa, kenapa saya bilang dari awal, kalau kita mau pertahankan hak spiritual, janji Tuhan tergenapi, Tuhannya jangan diabaikan. Artinya apa? Ada 2 pihak di sini. Bicara perjanjian Tuhan, jangan lupa saudara, itu perjanjian yang kausal, sebab akibat. Perjanjian yang melibatkan 2 pihak, saya dan Tuhan, saudara dan Tuhan. Ulangan 28 itu jelas banget kan? Jika kamu sungguh-sungguh melakukan bla 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 bla, kamu akan menerima ini. Jadi Anda jangan lupakan ketika Anda seringkali terbuai dengan hak spiritual dalam arti janji dan berkat Tuhan, Anda melupakan sumbernya yaitu Tuhan. Anda tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, tidak komitmen untuk mengiring Tuhan. Berarti Anda sedang melakukan perjanjian sepihak. Enak di saudara, peduli sama Tuhan. Perjanjian Tuhan itu 2 pihak. Harus komitmen. Caranya gimana ya Pak? Supaya saya menjaga hati saya. Sehingga saya di akhir zaman ini boleh terus hidup di dalam berkat perjanjian Tuhan. Saya boleh terus memiliki hak spiritual saya. Selain keselamatan, perlindungan, dijaga dari segala serangan si jahat. Dan segala macam. Caranya gimana Pak? Kembali ayat terakhir. Roma 8 ayat 17 berkata, jika kita adalah anak, tadi diulang ya, ahli waris, orang yang berhak menerima janji Allah. Kapan kita berhak menerima janji Allah? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perjanjian timbal balik, menderita dan dipermuliakan. Anda akan mampu menjadi orang yang Injil sepenuh. Tidak cuma ngejar janji, tidak cuma ngejar berkat, tapi tetap menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup Anda. Caranya gimana Pak Daniel? Kamu harus menderita bersama Tuhan. Itu formula penting untuk menjaga komitmen. Menderita ini apa Pak? Aslinya berkata sumpasco. Apa sumpasco? Taat yang serupa dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen taat yang tidak serupa dengan Kristus. Kalau Anda mau menjaga komitmen tadi ya, Anda harus punya hidup taat yang serupa dengan Kristus. Sederhananya, banyak orang rajin ibadah, tapi nipu jalan terus. Ke gereja kan taat itu. Banyak orang melayani saudara, sibuk pelayanan. Bukankah pelayanan itu berarti dia taat kepada Tuhan? Tapi taat yang tidak serupa Kristus. Melayani Tuhan, nontonnya film porno, ada keranjingan. Melayani, tapi selingkuh sama istri orang. Ada Bapak Ibu. Kenyang saya lihat begituan.
Jadi taat kita harus yang serupa. Sederhananya lagi Pak, Galatia 5, taat yang sebirama dengan Roh Kudus. Taat yang sejalan dengan Roh Kudus, bukan dengan mau kita. Saya pelayanan di GBI Alam Sutra satu waktu. Mungkin tahu ya, GBI Alam Sutra. Pendeta Daniel juga namanya, HS, orang Batak. Teman lama itu, dulu bantu Pak Hekiso. Teman lama, kita lama kenal. Ulang tahun gereja yang ke-15, jadi saya melayani. Begitu kelar khotbah, Gembala Sidang, Pendeta Daniel HS maju ke depan bilang sama jemaat, Bapak Ibu di hari ulang tahun ini kita jadi berkat yuk katanya. Ini saya punya teman ada pendeta, lagi stres, kenapa? Punya gereja, ruko, kontrak, cuma 30 juta, tapi gak punya duit dan sekarang terancam diusir. Ayo jemaat kita kumpulin ya berkat seberapa aja dah katanya. Bantu nih pendeta, kasihan. Waduh, saya kan pembicara tamu, tapi dengar begitu, terusik juga hati. Ya Tuhan bilang, lu kasih tuh. Tapi Daniel Rudi bilang, gue lagi butuh Tuhan. Waduh, dulu dah. Ini ulang tahun, paling gak PK-nya gedean nih dalam hati, ya kan. Mata duitan juga pendeta, dari dulu udah mata duitan, haleluya ya kan. Ini kan ulang tahun, pasti PK-nya gedean Tuhan. Kasih kata Tuhan. Aduh, ya udah dah. Begitu udah ini kelar ibadah, makan, diajak makan kan, ngobrol. Begitu pulang biasa, itu saat yang paling saya nantikan dan juga pendeta lain nantikan. Ya kan, disalamin sama pembawa PK. Itu momen yang paling dinantikan itu, ya kan. Orang-orang penting bagi kami itu. Haleluya saudara gue ya. Begitu dia majelisnya mau kasih amplop, Pak, kasih buat temannya, bos tadi saya bilang. Kan lagi butuh, kasih. Waduh Pak Daniel, exciting Pak. Wah biasalah bla 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 bla, puji Tuhan. Tuhan berkati. Gembalanya, wah bro thank you banget ya, lu gini-gini. Oke lah saya bilang, gue jalan ya. Itu kan hak saya setelah saya menyampaikan khotbah. Tapi itu menjadi hak spiritual. Ketika saya korbankan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Nah di otak kita kalau manusia, ini Kristen duniawi nih. Tuhan gue udah kasih nih, gue udah berkorban. Berarti saya gak tahu jumlahnya, saya gak buka saudara, saya gak buka. Ya katakanlah berapa, 2 juta lah, katakan 2 juta gitu ya, 2 juta. Udah saya kasih, 2 juta saya kasih. Di otak kita kan, yang duniawi, wah kalau kasih Tuhan yang sesat nih, Tuhan ganti 30, 60, wah pokoknya nanti dapat berkat lagi. Udah lepas, udah saya pulang, itu hari Minggu. Hari Rabunya saya ingat, saya pelayanan komisi wanita. Di gereja GSJA Batu Tulis, tahu ya gereja tua tuh, gereja Batu Tulis, pelayanan wanita, siang, pulang pelayanan, Anda tahu kan daerah Juanda, Harmoni, itu lancar jaya kalau siang saudara ya, neraka dunia itu saudara ya, jadi kalau pengen ngerasain neraka, lu pergi ke sana jam 10, 11, 12 tuh neraka tuh, udah macet, pelan, ngantri, jalan, baru berkorban 2 minggunya, menggunakan hak metafor, hak spiritual, korban buat pekerjaan Tuhan. Pahlawan iman. Rabu pelayanan pulang. Mobil saya tuh lagi saya sayang, baru 6 bulan ya. Udah jadi bini kedua, bini gue cemburu banget tuh udah maunya. Ini bini kedua nih gue elus tiap hari saudaraku ya, mobil saya baru 6 bulan. Macet, ngantri pelan. Ngantri, namanya macet. Tiba-tiba saudara. Tiba-tiba saudaraku ya. Iya dong. Macet. Tiba-tiba saudaraku. Garing udah mulai nganak nih, narsis, norak. Dari sebelah kiri saya, motor kecepatan cukup tinggi. Saya terkenyak saya saudaraku, termehek-mehek saya saudara. Waduh, wah dihajar mobil saya saudara. Saya nggak sempat turun, macet padat, bagaimana mau turun? Itu motor, dia berhenti, dia cuma lihat sebentar, dia nyengir doang. Kaca spion saya sampai begini. Waduh, lemes saya.
Hatiku hancur mengenang di Kau, berkeping-keping. Kebayang-bayang tuh, gue udah berkorban hari Minggu, Tuhan. Saya tak tahu, kok upahnya ini sih Tuhan? Kalau Anda berfokus kepada janji Tuhan, Anda kecewa sama Tuhan. Anda pasti akan, tapi kalau Anda tadi, janji dan Tuhan gak bisa terpisah. Anda tetap berkata, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan udah didik saya untuk tidak punya bini selain bini saya. Haleluya. Ya, bini hanya satu. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai rumah saya lihat indah sekali goresannya saudara. Itu seperti lukisan Picasso di mobil saya saudara. Wah, luar biasa indahnya ya. Ya udah. Kelar? Belum. Ini belum happy ending. Hak spiritual dijamin Tuhan. Nadamin enggak? Kalau kita tetap berfokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya jalan-jalan sama anak mantu pergi ke Pantai Indah Kapuk. Jalan-jalan. Makan. Masuk WA. Itu WA dari seorang bapak yang saya sudah kenal 20 tahun lebih. Bukan jemaat saya. Tapi ini orang kaya raya tajir pisan. Bisnisnya minyak. Kenal sama saya udah lama. Ya sering memberkati saya. Jujur aja. Saya harus muliakan Tuhan. Sering memberkati saya. Ya. Dan 2 digit kalau berkati. 2 digit. Selalu tuh. Ya. Udah. Dia WA saya. Jadi kalau saya di WA sama dia. Bukan saya WA dia. Dia WA saya. Aduh hatiku berbunga-bunga banget saudara. Rasanya surga turun ya kan. Kan udah terbayang ini. Warna biru dan putih akan muncul dengan segera. Haleluya. Anda tahu biru dan putih? Belum berubah ya? Haleluya. Bang Capek Andri. Enggak, saya bercanda. Dia WA saya. Saya baru mau turun mobil. Pak Daniel, lebaran gak kemana-mana? Waduh, ya saya jawab jujur. Enggak kemana-mana Pak, namanya Pak Iwan. Enggak kemana-mana Pak Iwan, aduh mahal saya bilang. Ya, strategi padahal. Kagak lah itu bahasa apa adanya ya kan. Saya bilang mahal Pak, bener mahal. Jadi enggak, saya udah coba tanya tadinya hotel mana, wah gila-gilaan. Mahal Pak, saya bilang di lebaran jalan-jalan aja. Oh ya udah dah. Tuhan berkati ya Pak Daniel. Oke Pak Iwan, thank you banget ya buat perhatiannya, amin. 5 menit kemudian masuk. Yang saya bilang di bukit Nina. Itu dia masuk gitu. Pak Daniel saya udah transfer Pak. Aduh. Jangan begitu dong Pak, jadi ngerepotin, basa-basi dikit dong saudara, jangan madatan, terima gitu aja. Pendeta kan juga mesti basa-basi dikit, ya kan? Buka kartu nih, jangan gitu ngerepotin dalam hati, mau yes gitu kan. Muna, pendeta tuh muna, enggak, Pak Samuel enggak, saya yang muna. Pak Samuel enggak, jangan diundang lagi loh, saya yang muna. Oh iya udah terima. Waduh Tuhan, kalau fokus ke Tuhan enggak ke janji Tuhan, dihajar mobil enggak apa-apa. Tetap Tuhan baik, tetap bersuka cita. Ditransfer, Anda tahu nggak yang dia transfer? 25 kali dari yang saya korbankan di gereja GBI Asut. Tuhan tuh baik. Jadi mari, Tuhan tuh nggak pernah berdusta, amin ya. Jangan masuk jebakan setan. Janji Tuhan penting, Tuhan yang terpenting. Tetap fokus ke Tuhan, kita berdoa. Bapa Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Allah yang tidak tertandingi. Engkau Allah yang menjamin janji-janjimu berlaku dalam hidup kami. Dan Engkau mengingatkan untuk kami tidak melupakan Engkau sebagai sumber janji. Tuhan tolong pada pagi hari ini. Kalau kami ada yang mulai menjauh dari Tuhan. Karena kami terbuai oleh berkat dan janji Tuhan, sadarkan kami. Kembalikan kami kepada trek kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kita nyanyi yuk, Yesus anugerah terindah ya, Tuhan Engkau anugerah yang terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku,
Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, glory Bapa. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau segalanya Bapa. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Angkat kedua tanganmu, dari hati mengalir. Yesus, Kau anugerah terindah. Engkau segalanya, melebihi janji dan berkat-berkat-Mu. Engkau sumber berkat, Engkau sumber janji Tuhan. Glory Bapa, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, amin. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, Kau terbaik, Kau termanis.